Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan multimedia pembelajaran yang telah saya buat. Multimedia pembelajaran ini berbasis PowerPoint sehingga pengaplikasiannya disarankan menggunakan komputer, laptop, atau sejenisnya. Untuk tampilan awal akan seperti ini. Dan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, kita klik icon anak panah kanan. Tampilan ini berisi judul dari multimedia yang telah saya buat, yaitu ujar duri, ruang belajar, sudut, dan garis. Kita klik mulai untuk memulai menggunakan multimedia pembelajaran ini. Pada tampilan selanjutnya akan berisi icon tentang SKKD, profil, petunjuk, materi, latihan, dan kuis. Nah, untuk icon yang pertama, kita menuju ke icon tentang. Kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Pada bagian ini menampilkan penjabaran dari multimedia yang dikembangkan. Ada poin 1 dan poin 2. Untuk kembali ke halaman utama atau home, kita klik icon rumah, maka kita akan kembali ke bagian halaman ini. Untuk icon selanjutnya yaitu SKKD. Nah, pada icon ini kita bisa mengklik gambar atau tulisan SKKD. Saya klik tulisan SKKD, maka akan muncul tampilan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar mengenai garis dan sudut. Kita kembali ke home. Icon selanjutnya yaitu profil. Kita klik, maka akan berisi tampilan seperti ini tentang profil dari pengembang. Kembali ke home. Icon berikutnya yaitu icon petunjuk. Kita klik. Nah, di sini akan muncul keterangan terkait penggunaan multimedia pembelajaran matematika ini. Kita klik home. Selanjutnya icon materi. Untuk materi garis dan sudut terdapat beberapa submateri. Dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang pertama, saya menghendaki untuk melihat submateri yang pertama, yaitu pengertian titik, garis, sinar garis, dan ruas garis.
langsung saja kita klik poin 1 atau bagian ini juga bisa. Kita klik, maka tampilannya akan menuju ke pengertian garis, sinar garis, dan seterusnya terkait submateri yang pertama. Nah, ini adalah beberapa materi terkait submateri yang pertama. Oleh karena terdapat ikon panah kanan, maka ada materi selanjutnya dari submateri tersebut. Nah, ini adalah lanjutan dari submateri yang kita pilih. Kita kembali dengan klik anak panah kiri, akan kembali ke bagian awal materi garis dan sudut. Nah, submateri yang kedua yaitu tentang kedudukan titik terhadap garis. Kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Penjabaran dari kedudukan titik terhadap garis. Kita kembali. Untuk submateri yang ketiga, kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari submateri yang ketiga. Jadi terdapat beberapa penjelasan. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, kita klik anak panah kiri. Nah, sampai di sini kita lanjut ke submateri yang keempat, pengertian sudut dan bagian-bagiannya. Nah, pada materi ini tampilannya seperti ini. Kita kembali. Untuk submateri yang berikutnya, yaitu jenis-jenis sudut, kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari submateri yang kelima. Kita kembali ke halaman awal materi garis dan sudut. Selanjutnya, submateri yang keenam terkait hubungan antara dua sudut. Kita klik. Tampilannya akan seperti berikut ini. Nah, submateri yang ketujuh itu tentang dua garis tidak sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Kita klik. Tampilannya akan seperti ini. Berisi materi-materi atau penjabaran-penjabaran terkait submateri yang kita pilih. Untuk kembali, kita bisa klik icon anak panah kiri. Dan sekarang untuk submateri yang ke-8, yaitu dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis transversal. Ini adalah penjabaran dari submateri yang ke-8. Berikutnya, submateri yang ke-9, yaitu sifat-sifat sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal.
Ini adalah penjabaran dari submateri ke-9. Baik, kita kembali lagi ke home. Kita klik icon rumah. Materi sudah, sekarang latihan. Kita klik icon latihan. Pada halaman pertama latihan, ada icon petunjuk dan mulai. Nah, sebelum mengerjakan soal-soal latihan, hendaknya kita mengetahui petunjuk dalam mengerjakan soal latihan. Kita klik icon petunjuk. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah petunjuk-petunjuk dalam mengerjakan soal-soal latihan. Baik, kita kembali ke halaman pertama latihan. Langsung saja kita klik mulai. Pada tampilan ini kita akan menjawab dari soal pilihan ganda. Nah, kita cukup klik bagian jawaban yang kita anggap benar. Untuk contoh, saya ambil jawaban yang saya pilih untuk nomor 1 itu A. Ups, jawaban salah, maka jawaban kita kurang tepat. Kita ambil yang B. Sedikit lagi, sama seperti yang A, berarti jawaban kita masih kurang tepat. Untuk yang C, nah, untuk jawaban benar akan muncul tampilan seperti ini. Jawaban dan pembahasan singkat terkait soal yang kita kerjakan. Kita kembali. Untuk melanjutkan ke soal berikutnya, kita klik icon anak panah kanan. Maka kita akan dibawa ke soal yang kedua. Pada soal kedua ini, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 45 derajat dan besar sudut C 45 derajat. Jenis segitiga tersebut adalah, misalkan jawabannya C. Hampir saja, berarti masih belum tepat jawaban yang kita pilih. Kita pilih yang D. Ternyata setelah kita klik opsi D, tampilannya seperti ini, berarti jawaban yang kita pilih benar. Kita kembali, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, soal ketiga ini, perhatikan gambar di atas. Pasangan sudut dalam sepihak dan pasangan sudut luar sepihak adalah, saya jawab yang B. Jawaban benar. Tampilannya seperti ini. Lanjut ke soal yang keempat. Perhatikan gambar di atas. Besar sudut AOB adalah, saya pilih jawabannya 130. Hampir saja, berarti masih salah. Jawaban yang benar ternyata opsi yang B untuk soal yang keempat. Soal selanjutnya, nah, soal yang kelima, perhatikan gambar di atas. Besar sudut CBD adalah, saya jawab 127. Nah, jawaban benar.
tampilannya akan seperti ini. Kembali. Karena latihan hanya terdapat 5 soal latihan, maka pada bagian akhir ini akan ada icon kembali. Icon ini digunakan untuk kembali ke halaman utama latihan. Nah, setelah kita ada pada halaman latihan ini, kita klik home. Kita akan kembali lagi ke halaman yang berisi SKKD dan seterusnya. Icon yang terakhir adalah icon quiz. Kita klik. Ayo mulai kuismu. Bagian ini terdapat 2 icon utama, yaitu icon petunjuk dan mulai. Icon petunjuk kita klik. Tampilannya akan seperti ini, berisi petunjuk dalam mengerjakan kuis. Ini juga petunjuk kuis. Kembali. Langsung saja kita mulai kuis. Klik icon mulai. Nah, ini adalah kuis untuk soal yang pertama. Pernyataan berikut yang benar adalah, saya pilih misalkan jawabannya itu C. Ketika telah dijawab, maka akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal yang kedua, pelurus dari sudut 135 derajat adalah A 45 derajat. Yang ketiga, jika besar sudut A sama dengan 3x dikurangi 5 derajat, besar sudut B sama dengan x dikurangi 15 derajat, dan keduanya adalah sudut berpelurus, maka sudut B besarnya, saya jawab yang B. Saya jawab yang B. Nah, untuk yang keempat, nilai X adalah, jawab misalkan jawabannya A, lalu ini jawabannya B. Setelah kuis selesai, kita bisa cek nilai dengan klik icon cek nilai ini. Kita klik, maka muncul tampilan seperti ini. Karena hanya contoh, maka jawabannya saya pilih acak, dan nilai yang saya dapat adalah 60. Klik OK. Nah, setelah selesai, kita klik icon kembali untuk kembali ke halaman utama kuis. Untuk kembali ke home, kita bisa langsung klik home, atau apabila kita berkehendak untuk mengakhiri penggunaan multimedia ini, kita bisa langsung klik icon silang. Kita klik, maka multimedia yang telah kita gunakan akan keluar dengan sendirinya. Saya rasa cukup sekian video pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.